Saudara-saudari yang terkasih, Injil kabar sukacita hari ini menyampaikan kepada kita suatu hal yang sangat mendasar untuk hidup rohani kita, yaitu bahwa kita ini hanya hidup karena belas kasih Tuhan. Menerima kebenaran ini berarti juga menerima kenyataan bahwa kita ini semua adalah orang-orang berdosa. Tidak peduli apapun jabatan kedudukan kita, tidak peduli bagaimanapun pandangan orang terhadap kita orang terpandang, saleh dan sebagainya, kita ini semua adalah orang berdosa. Dan itu digambarkan dalam peristiwa yang sangat indah oleh Yesus, yaitu bagaimana Yesus membandingkan Simon, seorang Farisi yang terhormat, dengan perempuan yang berdosa. Dan menarik sekali, Yesus membandingkan itu dari sikap orang ini terhadap dia, terhadap Yesus. Yesus adalah ukuran kehidupan kita. Sikap orang ini terhadap Tuhan. Yesus diundang atau menghadiri undangan Simon, seorang Farisi yang terhormat. Dan ada perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa di kota itu. Tidak penting di mana, tidak disebut kotanya mana. Tapi ada seorang perempuan yang berdosa yang kiranya sudah mendengar mengenai bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana Yesus itu berkarya, sehingga ia sangat rindu, sangat ingin untuk berjumpa dengan Yesus. Maka dia menggunakan kesempatan ini. Saudara bisa membayangkan ya, bahwa dia berani datang ke rumah orang yang terhormat dengan segala risikonya, mungkin risiko diusir, ya, risiko dipermalukan. Tapi perempuan ini tidak memperdulikan itu semua karena dia begitu fokus pada pribadi Tuhan Yesus dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu membebaskan dia. Maka itu ia masuk dan kemudian menangis, membasahi kaki Yesus. Dan kemudian mengelap, katakanlah begitu, kaki Yesus dengan rambutnya. Baik air mata maupun rambut, kita perhatikan di sini, saudara, adalah bagian sungguh-sungguh dari dirinya. Dia misalnya tidak mengurapi Yesus dengan barang lain atau apa, tapi dengan air matanya. Dan Yesus sangat menghargai perempuan ini. Karena ia secara total memberikan dirinya untuk di bawah kuasa Tuhan Yesus supaya dapat diampuni. Sebaliknya, Simon, orang Farisi yang terhormat, ya kita bisa mengatakan dia orang Farisi yang baik, ya, terhormat, dan dia mengundang Yesus. Ya, kita bisa mengatakan bahwa dia juga orang Farisi yang baik, ya, yang menerima Yesus, yang juga mungkin menghormati Yesus. Tapi mungkin juga karena kebiasaannya, karena statusnya, ia tidak memperlakukan Yesus sebagai tamu yang terhormat. Dan terutama tidak menerima Yesus dengan penuh cinta. Ia membiarkan saja Yesus masuk, tidak membasuh kakinya. Dan ia membiarkan Yesus juga untuk hadir dalam perjamuannya. Ya, kita bisa mengatakan itu suatu sikap yang biasa-biasa saja. Nah, saudara-saudari,
Sekarang bagaimana dengan kita? Menurut refleksi saya, kebanyakan kita, terutama orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik yang saleh, ya, kiranya mungkin yang mau sungguh-sungguh merefleksi Injil seperti saat ini, itu adalah orang-orang Katolik yang saleh, yang rajin menggereja dan sebagainya. Maka kita perlu memperhatikan kisah ini dan bagaimana Yesus membandingkan antara sikap-sikap Simon dengan sikap perempuan berdosa ini untuk melihat diri kita. Saya kira kebanyakan dari kita pasti kita menghormati Tuhan Yesus. Kita juga menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan baik, termasuk misa hari Minggu, ya. Tapi sebetulnya kita tidak sepenuh hati menerima Yesus. Bukankah cukup sering, ya, dalam perayaan Ekaristi atau juga dalam pertemuan ibadat sabda di lingkungan, kita tidak sepenuh hati memperhatikan itu, ya. Bahkan sekarang ya seringkali kita lebih memperhatikan urusan-urusan yang lain. Beberapa kali saya kira kita menjumpai bahwa dalam upacara doa seperti itu, bahkan misa sekalipun, lebih-lebih yang di lingkungan, ada urusan yang lebih penting, ya. Sehingga di tengah-tengah misa, kalau HP-nya bergetar, syukur kalau dia men-silent itu, tapi kadang-kadang bunyi, lalu keluar, ya, dan menerima itu, ya. Seolah-olah itu urusan yang tidak bisa ditunda dan jauh lebih penting daripada Tuhan Yesus. Saya tidak mengatakan imamnya, tapi dalam misa kita tahu bahwa Tuhan Yesus hadir. Dan kita menganggap itu saat ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Tapi itulah sebabnya mengapa kita tidak bisa atau belum bisa memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Seperti perempuan ini. Karena kita merasa sebagai orang benar. Ya, kita tahu bahwa kita punya dosa, tapi dosa-dosa saya kecil saja, ya. Sehingga ya Tuhan perlu ya saya hormati supaya saya nanti masuk surga, tapi Tuhan tidak terlalu penting, tidak terlalu menentukan bagi hidup saya, terutama hidup saya saat ini. Tapi bagi perempuan ini, Yesus segalanya. Lepas dari Yesus, dia tidak mempunyai harapan lagi akan hidupnya yang dia rasakan penuh dosa itu. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin itu juga sebabnya mengapa ya sekarang ibadat tobat ya dan pengakuan dosa itu juga kurang mendapat perhatian. Karena kita merasa ya saya sudah hidup baik-baik selama ini, saya tidak mengganggu orang, saya hidup baik dengan suami, istri, dan anak-anak saya. Tapi sebetulnya kalau kita mau merenungkan sungguh-sungguh di hadapan Yesus, kita tahu bahwa ada cukup banyak hal yang seharusnya dapat kita lakukan untuk dapat lebih mengasihi Tuhan, dan dari mengasihi Tuhan itu kita juga digerakkan untuk lebih mengasihi pasangan kita, lebih mengasihi anak-anak kita dengan penuh tanggung jawab. Hidup rohani, saudara-saudari, menuntut pertobatan. Apapun keadaan kita ini semua adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Hanya dengan kesadaran bahwa kita ini orang berdosa dan bahwa kita bisa bangkit untuk hidup baik, untuk melaksanakan kehidupan kita yang sejati, yang bahagia bersama keluarga kita, itu diawali dengan kerendahan hati. Untuk menyadari bahwa kita orang berdosa, untuk menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan. Hanya kalau demikian, hidup rohani kita dapat kita jalankan dengan sepenuh hati dan terus kita kembangkan. Sikap setengah-setengah, sikap merasa bahwa kita orang benar,
dosa-dosa kecil, itu sama sekali bukan dasar yang kokoh untuk hidup rohani. Untuk sungguh-sungguh bersatu secara utuh dengan Tuhan Yesus. Inilah, saudara-saudari, kabar gembira Injil hari ini. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berani meninggalkan segalanya, supaya kita dapat sungguh-sungguh fokus pada Dia dan merasakan ketergantungan kita pada pengampunannya yang membebaskan. Amin.